Tes mic, tes mic. Tes mic, tes. Shalom, selamat pagi jemaat yang kekasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, kembali kita hari ini ibadah online. Kita ibadah dengan sukacita. Semangat! Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan dan kita mau merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Selamat beribadah. Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kita, bagaikan kita berada di rumah Tuhan. Shalom saudara-saudara. Saat ini marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ibadah pada hari ini. Sebab janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Dan cinta tidak berkesudahan dalam hidup kita. Mari bersama kita memulai dengan menyanyikan lagu ini. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya mau undang jemaat-jemaat tuh boleh bangkit berdiri. Selamat kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, kita mempersiapkan hati kita. Kita tahu Tuhan, Dia Maha Hadir. Dia ada dimanapun kita berada ketika kita menyembah Dia. Dan marilah kita siapkan hati, kita dapat menyembah Tuhan dengan segenap hati dari dasar hati kita yang terdalam. Mari kita bersaat teduh.
Ibadah ini kita adakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，愿恩惠平安从上帝我们的父并主耶稣基督归于你们。阿门。 Pemazmur berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara-saudara sekalian, marilah saat ini kita memulai ibadah kita. Dengan memberikan pujian yang terbaik yang kita bisa berikan dari dalam hati kita. Hanya karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Setiap dari kita masih boleh bernafas. Setiap dari kita masih boleh bersekutu dengan sama yang lain. Marilah bersama kita angkat pujian ini dengan segenap suara kita. Katakan, suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal patut dipuji. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan. Pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Allah yang dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama. Dengan lebih sungguh katakan segala pujian hanya bagi Tuhan. Pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Suci, 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 Allah Maha Kasih.
Bapak, kami percaya bahwa setiap dari kami masih boleh menikmati hari ini hanya karena anugerah-Mu saja. Berikanlah kami hati ya Bapak untuk mau membalas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami melalui pujian kami. Dan berikanlah kami telinga untuk mau mendengar firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Ya Bapak, biarlah kiranya ibadah kami ini boleh Engkau perkenankan dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur pujian hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 8-10. Kita akan membaca secara bergantian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kesempatan yang baru. Biarlah lagu ini boleh menjadi ungkapan syukur kita. Kita akan katakan dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Biarlah kini yang lemah berkata ku kuat. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say that I am strong. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan hal terkecil yang kita simpan di sudut terdalam dari hati kita, Dia pun tahu. Saat ini saya mengajak kita semua dimanapun kita berada untuk boleh memberikan lutut kita untuk sujud, untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita akan
mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita akan menyanyikan, "Oh Tuhanku, sucikan hatiku." Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Ujilah hati dan pikiranku, di hatiku tersimpan yang jahat. Sucikanku dan membebaskanku. Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri kembali. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita bersama angkat pujian ini kembali. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku dengan firman-Mu yang menyucikanku. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku dengan firman-Mu menyucikanku, dan api-Mu bakarlah aibku. Ku ingin dapat memuliakan-Mu. Saya mengajak setiap kita untuk berdiam diri, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Biar ini boleh menjadi satu kesempatan, kita mohon kepada Tuhan, sucikan hatiku ya Tuhan, jamahlah hidupku. Aku diubahkan sekali lagi, diperbaharui sekali lagi, supaya boleh berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, sucikan hati kami dari segala dosa dan pelanggaran. Sucikan kami ya Tuhan, yang seringkali tidak sabar untuk menunggu waktu dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami.
Ampuni kami yang seringkali memilih jalan kami sendiri, tidak mau tanya sama Tuhan, tidak juga menunggu waktu yang tepat yang Tuhan inginkan. Ampuni kami yang kurang bersabar ini. Ampuni juga Tuhan kalau dalam keseharian kami, mungkin juga kami kurang bersabar kepada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kami. Kami juga kurang bersabar dalam menghadapi rutinitas pekerjaan yang mungkin membuat kami begitu sibuk. Ampuni kami Tuhan, kalau kami maunya yang instan, maunya yang cepat-cepat saja, tapi kami tidak memberi diri untuk diproses oleh Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu, merendahkan diri. Kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, segala pikiran kami, tutur kata kami, bahkan tindakan-tindakan kami yang tidak mencerminkan kehidupan seorang murid Kristus yang percaya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, hari ini biar Tuhan menolong kami, boleh berjalan lagi bersama dengan Tuhan, boleh punya kesabaran lagi, dan boleh lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami dengan lebih jelas. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setiap kita yang sudah diampuni dosa pelanggarannya, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita meresponi dengan sebuah keyakinan. Sabar dalam susah sukarmu, karena Tuhan menyertai kita. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sekali lagi, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita terus berdiri teguh dalam iman. Kita ikrarkan pengakuan iman kita. Seturut pengakuan iman rasuli, bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Sanctus yang akan mengingatkan kita akan jaminan pemeliharaan dan penyertaan Allah yang indah dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Through the valley, I will keep you.
promise of tomorrow, and the one who will restore. I'm the hope for every sorrow, and peace beyond the storm. And you will be my people. I will be your rock. You will be my church forever. I will be your God. The grace I have for you are bright with promise. For I have written you upon my hand. I will be with you on the journey. I'll take you to the promised land. I'll take you to the promised land, and you will be my people. I will be your rock. You will be my church forever. I will be your God. You will be my church forever. I will be your God. Yes, I will be your God. Saudara-saudara, dalam hidup ini, terkadang Tuhan mengizinkan mungkin hal-hal yang tidak kita duga. Hal-hal yang tidak kita inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada kita kesabaran. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan mempunyai janji yang pasti untuk kita. Dan kasih Tuhan tidak berkesudahan bagi kita. Sama seperti janjinya sama seperti fajar pagi hari yang tidak pernah absen untuk bersinar setiap hari. Saat ini saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketahuilah bahwa dalam hidup ini kita tidak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar
tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari jemaat-jemaat sekalian saya undang untuk bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita berdoa. Tuhan, betapa besar cinta-Mu kepada kami. Betapa luar biasanya cinta Tuhan Allah kepada kami. Meskipun kami lemah, meskipun kami berdosa, meskipun kami mengulang-ulang terus kesalahan dan kelemahan kami, tetapi Tuhan, cinta-Mu tidak berkesudahan bagi kami. Walaupun derita Engkau tanggung, karena kami terus melukai Engkau dengan segala kesalahan dan kekurangan kami. Tapi cinta kasih-Mu terus Tuhan mendekap kami, terus Tuhan menjadikan kami baru. Dan biarlah pada kesempatan ini sekali lagi firman-Mu boleh menyatakan akan cinta kasih-Mu, akan kebenaran dan kuasa-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sekalian yang mendengarkan dan menyimpan dan merenungkan setiap firman di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan di dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, firman hidup penebus dosa kami. Kami panjatkan doa ini pada Allah Sang Bapa di surga. Amin. Jemaat sekalian, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membaca dari Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-21, ayat yang ke-22. Kita akan membacakan, saya akan bacakan terlebih dahulu Galatia 5 ayat yang ke-22 dalam bahasa asli Perjanjian Baru Yunani. Ho dekarposto pneumatos estin agape kara eirene makrotumia krostetes agatosune pistis. Nah, ho dekarposto pneumatos, karpos adalah buah, pneumatos dari roh, adalah estin, agape, kasih, kara adalah sukacita, joy, eirene, peace, damai sejahtera, dan juga makrotumia. Hari ini kita sampai ke makrotumia yang artinya adalah kesabaran. Jemaat sekalian, kita hari ini akan merenungkan apa yang dimaksud dengan makrotumia atau kesabaran di dalam terjemahan Indonesia, dan juga di dalam terjemahan Inggris diterjemahkan sebagai patience, sebagai sebuah kesabaran juga, atau forbearance, ya, kemampuan untuk menanggung sesuatu itu dengan teguh. Bapak Ibu, kalau Anda melihat rekaman ini, Anda melihat WL, Anda melihat pemusik, Anda melihat singers, Anda melihat hamba Tuhan, dan Anda mendengarkan suara ini yang dikelola oleh bagian sound system, Anda melihat gambar yang direkam oleh bagian visual dan kameramen, dan ini semua adalah mereka yang bekerja dari tadi pagi jam 6. Dan masih ada sampai sekarang, ini sudah hampir mendekati ke tengah hari. Nah, tidak mudah, ada berbagai macam hal yang dihadapin sehingga beberapa hal yang seharusnya berjalan selama 2 jam, 3 jam kemudian berkembang menjadi 5 hingga 6 jam. Dan tentu saja akhirnya tema kesabaran ini menjadi sebuah hal yang kami semua di tempat ibadah ini mengalami dan memikirkan apa artinya bersabar, dan kita nggak kesal, kita nggak marah, kita nggak kehilangan sukacita, tetapi kita bersabar dan kita tetap memiliki damai sejahtera. Nah, saya harap kita boleh berbagi
bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan ini tentang kesabaran bukan hanya diajarkan kepada kita yang ada di tempat ibadah, tetapi juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Bapak Ibu, kesabaran. Kenapa kita harus sabar? Kenapa kita harus memiliki buah roh? Dituliskan di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang pertama bahwa kita sudah dibebaskan. Di dalam Kristus kita dibebaskan dari ikatan iblis, kita dibebaskan daripada ikatan dosa yang membuat kita harus terus-menerus jadi budak dosa. Yesus membebaskan kita dengan pengorbanannya, dan setelah Yesus membebaskan kita, Roh Kudus dituliskan dia hidup menyertai kita, membimbing kita. Jadi kita akhirnya dipenuhi dengan Roh Allah, Roh Kudus, dan kita dibentuk semakin serupa dengan Dia. Ini adalah kerinduannya. Dan sekali lagi kita boleh mengalami karya pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, disertai dengan sebuah perubahan hidup yang terjadi karena Allah hadir di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, apakah yang dimaksud dengan makrotomia? Kesabaran. Kesabaran paling tidak punya dua arti yang hari ini kita bisa renungkan di dalam kitab suci. Yang pertama adalah kesabaran, yaitu adalah kemampuan untuk bertahan di tengah kesukaran dan tidak melakukan yang jahat. Bertahan, bersabar di tengah kesukaran dan tidak melakukan yang jahat. Nah, ini adalah sebuah bentuk kesabaran. Dan tidak mudah. Kita tahu di tengah kesukaran kita kadang-kala ingin melakukan hal-hal yang salah. Banyak orang kesulitan ya, kemudian melihat sebuah toko dibuka karena kita merasa kita lapar, kita kesulitan, kita punya badan besar, maka kita berani masuk kemudian ke toko itu, kita mengambil barang. Dan orang itu takut karena badan kita besar, mungkin kita punya senjata. Nah, itu bukan sabar. Yang sabar adalah berarti di tengah kesukaran bisa tetap menjadi seorang yang melakukan yang benar dan tidak melakukan yang jahat. Nah, itu adalah sebuah kesabaran. Kemudian yang kedua, arti daripada kesabaran adalah untuk tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Nah, jadi bagaimana waktu seseorang itu berbuat salah kepada kita, orang berbuat jahat kepada kita, kita bukan marah, kita bukan melawan, kita bukan mencederakan dia, tetapi kita sabar, kita menahan diri dan tidak melawan, membalas dengan kejahatan. Bahkan Alkitab mengatakan bagaimana kita membalas dengan kebaikan. Nah, ini adalah sebuah kesabaran. Nah, kalau kita mendengarkan arti kesabaran seperti ini, saya yakin Anda sebetulnya tidak terlalu berminat begitu ya. Kalau kita bicara ya tentang saya anak Tuhan, Tuhan punya surga, lantai di surga dari emas, dan karena kamu anaknya, maka kamu pasti punya emas di surga, pasti Bapak Ibu senang dengar gitu ya. Ya, tetapi itu cuma setengah kebenaran Bapak Ibu. Half. Apa yang menjadi hak kita, our right as the sons, as the children of the Lord, anak-anak Tuhan, memang ada hak. Tapi kita mau nggak dengar bagian yang pahitnya, yaitu masalah kewajiban. Seorang anak harus mirip dengan orang tuanya. Dan kemiripan dengan ke orang tuanya itu baru mengalir haknya. Jadi kalau seseorang punya kemiripan dengan Allah di dalam kasih, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, di dalam kesabaran, ini menjadi hal yang nyata di dalam hidup kita. Saya percaya juga yang hak juga akan mengalir. Tuhan juga tidak akan melupakan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mendengar tentang kesabaran ini, maukah Anda untuk merenungkannya dan memikirkan apakah saya orang yang sabar di hadapan Tuhan? Tidak mudah. Tetapi ternyata bisa juga mudah. Maksudnya adalah ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menemukan orang bilang begini loh, wah itu hamba Tuhan itu sabar, wah penatua itu sabar, oh pengurus itu sabar, oh pelayan itu sabar. Ya bahkan kita sering ketemu, wah itu pembantu itu sabar. Jadi ternyata sabar itu apa yang unik. Karena sabar itu ternyata juga bisa terjadi pada banyak orang. Nah, maka saya mengajak kita untuk merenungkan, kalau Anda dibilang, oh Anda orang yang sabar, jangan buru-buru senang dulu. Belum tentu itu yang dimaui oleh Tuhan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena sabar itu ada 3 tipe.
Pertama, orang yang sabar karena kepribadiannya itu sabar. Dari lahir, waktu dia dilahirkan sama mamanya, dia keluar, dia sabar. Nggak buru-buru nangis, dikeluarin diem. Setelah dikeluarin dia lihat dokternya, dia diem. Lihat mamanya, dia diem. Baru setelah itu pelan-pelan nangis. Wah, dari kecil sudah sabar. Nggak gampang naik hormonnya, nggak gampang marah, nggak gampang takut. Bapak Ibu itu namanya kepribadian. Jadi kalau Bapak Ibu punya kepribadian sabar, jangan buru-buru bilang, wah ini saya rohani. Sabar, sabar. Kepribadian itu fisik, hormon, otak. Ada orang dilahirkan sabar. Ya otomatis dia sabar. Sampai besar, sampai dewasa ya sabar. Karena kondisi badannya seperti itu. Nah, bukan sabar seperti ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena Tuhan berbicara ini adalah sabar yang lahir dari orang yang berdosa yang sudah dilahirbarukan. Dijadikan baru rohnya oleh Tuhan. Jadi itu adalah sebuah kesabaran berdasarkan kepribadian. Kedua, ada yang namanya kesabaran yang disebut sebagai moralitas. Nah, ini diajarkan di tempat-tempat ibadah. Kamu jadi orang beragama harus sabar. Nah, kalau tadi itu kepribadian sabar itu ada di dalam sini, kalau yang diajarkan tempat ibadah kesabaran itu ada di mana? Di luar. Jadi kita ini mesti ngejar berusaha jadi orang yang sabar. Dan tidak banyak yang berminat jadi orang sabar. Karena hampir orang berkata nggak ada untungnya jadi orang sabar. Orang yang nggak sabar kayaknya lebih enak, gitu kan? Tapi diajarkan terus karena tempat ibadah tahu yang namanya sabar itu baik. Masalahnya adalah saya orang berdosa, saya orang yang lemah. Kenapa saya harus mau sabar? Kalau saya nggak sabar saya bisa lebih bahagia. Kalau saya marah-marah saya lebih tenang. Kalau saya marah-marah orang takut sama saya, menghormati saya. Kenapa saya harus jadi orang yang sabar? Banyak orang yang sabar tidak dihargai, dipandang remeh. Nah, makanya ini adalah tipe kedua kesabaran sebagai apa? Kesabaran sebagai moralitas, sesuatu di luar sana yang diajak, ayo kejar ke sana, ayo kejar ke sana. Nah, Bapak Ibu kalau cuma moralitas, kesabaran semua sekedar moralitas, siapa yang mau? Saya juga nggak mau mungkin, Bapak Ibu juga nggak mau. Untungnya apa? Dengerin aja, lakuin ya kita mikir dong gitu ya. Nah, yang dimau oleh Tuhan kesabaran itu yang ketiga. Yang disebut adalah bagian dari buah roh. Yaitu apa? Waktu personality menerima Yesus. Yesus datang, kita dihapuskan dari dosa kita menjadi baru. Maka kemudian Roh Kudus hadir di dalam diri kita yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Maka kemudian waktu Roh Kudus hadir, dia menumbuhkan di dalam kita itu karakter-karakter yang baik. Salah satunya adalah kesabaran. Jadi Allah datang dari surga, Allah yang maha baik, Allah yang punya karakter baik itu hadir di dalam diri kita. Kemudian dia membawa moralitas yang harusnya jauh di situ. Moralitas kesabaran itu dimasukkan ke dalam diri kita. Kemudian mulai disiram, mulai dipelihara, mulai dipupuk oleh Roh Kudus supaya bertumbuh di dalam diri kita. Nah, inilah keunikan daripada kesabaran yang Tuhan mau di dalam Roh Kudus. Bukan cuma sekedar di sini, badan saya, jiwa mental saya, bukan cuma sekedar di sana moralitas, tetapi di dalam Tuhan, diri sama moralitas dibawa oleh Tuhan jadi satu dan Roh Kudus hadir di sini memunculkan sebuah pertumbuhan yaitu buah roh di dalam hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Anda hanya karena kepribadian sabar, jangan bangga dulu. Belum selesai pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Anda. Itu masih kemampuan diri. Mungkin Tuhan masih mau perbaiki di bagian lain. Dua, kalau Anda orang yang sabar karena mengejar moralitas, saya sabar supaya dapat pahala. Maaf, itu bukan Alkitab, bukan mau ngejar gitu. Tidak akan mungkin dan tidak akan sempurna. Yang Tuhan mau adalah ketiga buah roh, panggil Allah hadir. Nikmati hadiratnya, dengarkan suaranya. Ambil waktu di dalam pujian, di dalam pelayanan, di dalam melayani Tuhan. Melayani sesama, biarkan dia hadir, hadir di dalam hidup kita. Nah, disitulah dia mengeluarkan kesabaran dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, inilah yang ketiga yang Tuhan mau, yaitu muncul dari buah roh. Kesabaran adalah sebuah hal yang baik, karena kesabaran adalah karakter Allah sendiri. Kalau Anda perhatikan tadi, di dalam ayat bertanggapan salah satu dikutip baik sekali. Allah yang pengasih,
panjang sabar dan penuh dengan kasih karunia. Panjang sabar itu karakter Allah. Panjang sabar itu sifat Allah. Kalau Anda berani bilang, saya ditebus Yesus, saya anak Allah. Anda juga harus berani bilang, kalau Bapa yang saya sebut sebagai Bapa Allah, saya sebut sebagai Bapa. Dia panjang sabar, penuh kasih karunia. Saya juga paling enggak harus punya dong. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sabar hari ini berarti apa? Anda betul-betul anaknya. Anda betul-betul adalah bagian daripada orang-orang yang sudah dikuduskan menjadi keluarga Allah. Yang kedua, kenapa kesabaran itu baik? Karena kesabaran itu membawa berkat bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan di luar kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari hari ini sabar, lebih banyak berkat di dalam keluarga. Kalau orang tua hari ini lebih sabar sama anak, lebih banyak berkat. Kalau anak, engkau sabar sama orang tuamu yang kayaknya itu begitu jadul dan tukang mengatur, Anda sabar sedikit, lebih banyak berdoa. Pasti kondisi lebih baik. Hari ini kalau suami istri lebih sabar. Banyak hal yang masih bisa kita nikmati suami istri untuk tahun-tahun ke depan. Sampai janji nikah digenapi sampai kematian memisahkan. Pekerja-pekerja, bos-bos, kalau Anda sedikit lebih sabar kepada bawahan Anda, apalagi bawahan Anda yang loyal tetapi ada kesalahan, Anda sedikit sabar sama mereka, mungkin Anda sedang menciptakan dia. Bukan lagi menjadi sekedar pekerja yang loyal. Mungkin dia akan menjadi saudara Anda yang Anda percayai seumur hidup. Berikan kesabaran dan berkat akan mengalir. Demikian juga kesabaran itu bukan cuma berkat bagi sekitar kita. Tuhan mau pakai kesabaran itu nanti sampai dikatakan dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, misionari-misionari datang itu kadang-kala kita bilang bisa gabut, gak ada kerjaan. Duduk, makan sama-sama, jalan ke padang sama-sama, ngobrol sama-sama. Itu kalau di pedesaan. Kalau misionari di kota, kadang-kala duduk di kafe, cari orang-orang kerja, orang ateis, orang yang sekuler, orang kemudian ngobrol-ngobrol, minum kopi sama-sama, ketawa, ngobrol-ngobrol film. Semua itu butuh kesabaran. Tetapi di dalam waktunya para pelayan Tuhan, para pemberita Injil, tahu begitu kesabaran itu mulai membuahkan hasil. Dia mulai terbuka. Wah, saya takut. Ladang saya dekat gunung. Ini di gunung ini kata ada ini dan gunung dewa ini di gunung kayak nggak suka sama saya, makanya padi saya ini mulai rontok. Di situ misionari mulai bicara, mulai mendoakan, mulai menyanyikan pujian dan bilang ada Allah yang lebih besar. Dan Injil mulai masuk ke desa itu. Di kota-kota, waktu orang bilang saya kaya, saya kerja, saya sukses, tapi hati saya kosong. Maka di situ para misionari di kota mulai berbicara. Karena tujuan hidup manusia bukan kekayaan, bukan kesuksesan. Terus dia tanya, apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan Sang Pencipta dan juga menikmati segala kebaikan dan kasih karunia-Nya. Mungkin pekerja di kota itu mulai akan menangis. Dan mulailah di situ pekerjaan Allah berbuah di dalam sebuah pertobatan. Bapak Ibu, ini semua butuh kesabaran. Semua butuh kesabaran di tengah kondisi yang sukar, di tengah orang yang begitu jahat kadangkala. Tetapi dengan kesabaran kita bisa melihat Tuhan sedang menumbuhkan hal-hal yang baik. Bapak Ibu, maukah bersabar? Maukah kesabaran menjadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu? Masalahnya adalah saya sama Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian tahu. Sabar ternyata tidak mudah. Sabar itu ternyata susah. Kalau kita sabar, mudah sabar, pilihannya dua. Hidup kita tidak pernah banyak masalah dan orang jahat, sehingga kita tidak pernah kehilangan kesabaran. Atau yang kedua seperti saya bilang, memang tipe otak kita, tipe hormon kita, kepribadian kita itu memang model yang sabar, model yang flegmatik, susah naik. Jadi kita merasa hidup itu selalu datar, kita santai-santai aja. Nah, tapi saya sudah merangkumkan 6 hal yang membuat sabar itu menjadi sulit. Yang pertama, sesuai kesaksian Alkitab, kita menjadi sulit sabar oleh karena dosa di dalam kehidupan kita. Oleh karena dosa kita itu menjadi tidak sabar.
Contoh adalah sombong. Waktu saya menjadi sombong, saya tidak sabar. Saya bos, saya tuan, saya pekerjakan kamu, berarti kamu lebih bodoh, kamu utang sama saya kasih gaji kepada kamu, saya lebih hebat dari kamu, maka saya berhak untuk marahin kamu, untuk tidak sabar, untuk kejar-kejar kamu. Kenapa? Karena saya di atas kamu levelnya di bawah saya. Oleh karena warna kulit saya putih, warna kulit kamu lebih hitam, maka saya yang punya negara ini. Dan kamu lebih rendah daripada warna kulit saya. Nah, ini sekarang jadi sebuah isu di salah satu negara yang besar. Itu semua karena dosa. Dan dosa membuat orang itu tidak sabar. Melawan yang jahat dengan kejahatan. Dan di dalam situasi yang sulit menggunakan kejahatan untuk menyelesaikan permasalahan. Itu adalah tanda dari ketidaksabaran. Keberdosaan mempengaruhi kita. Waktu kita punya masalah, kita bilang apa sama Tuhan? Orang yang tidak sabar, yang di dalam keberdosaan akan bilang, Tuhan, kelamaan masalahnya. Kelamaan problemanya. Engkau itu Tuhan tidak lihat ya? Baru mungkin setelah seseorang misalkan membaca, seperti di salah satu program kita di dalam pemahaman Alkitab Sabtu, ya, pemahaman Alkitab tiap Sabtu, ya, melihat janji Tuhan kepada Abraham. Umur 75 dia dipanggil. Tuhan bilang, saya kasih janji keturunan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7, 8, 10, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25 tahun. Tuhan gak pernah lupa janji. Masalahnya adalah saya sama Anda cukup sabar nggak untuk percaya Tuhan itu tidak lupa janjinya dan akan menggenapinya. Nah, waktu baca Abraham orang baru sadar, iya ya saya baru nunggu 1 tahun di tengah pandemi ini saya sudah mulai marah-marah sama Tuhan. Saya sudah bilang saya nggak mau kasih persembahan buat Tuhan. Saya sudah nggak mau ibadah lagi, saya nggak mau pelayanan. Bapak Ibu harus setengah tahun. Bapak Ibu mari kita bertobat. Kalau hari ini ada dosa yang masih kita pelihara, kita terus melawan Tuhan, kita terus menyombongkan diri kita, itu membuat kita menjadi orang yang tidak sabar, membalas di tengah situasi yang sulit, melakukan kejahatan untuk menyelesaikan masalah. Waktu orang jahat, waktu kita merasa Tuhan jahat, kita balas dengan kejahatan. Itu adalah ketidaksabaran. Bapak Ibu, yang kedua, yang pertama adalah dosa membuat kita susah sabar. Yang kedua yang membuat kita susah menjadi sabar, saya sudah katakan tadi adalah kepribadian. Bagaimana otak, hormon kita bekerja pengaruh. Paulus bukan tipe orang yang sabar pada mulanya. Dia responsif. Begitu dia lihat ada sekte Kristen percaya Isa Al-Masih, percaya Yesus, dia langsung gak terima. Dia nggak sabar, dia langsung apa? Dia langsung tangkap orang, masukin penjara, dia selalu tangkap orang, dia kemudian pukul, dia pingin supaya ini semua segera dibereskan. Dia menghadapi situasi sulit dengan cara yang jahat. Yohanes dan Yakobus juga sama, tidak sabar, murid Yesus. Waktu datang sama Yesus, Yesus bilang mau lewat kampung ini di daerah Samaria. Mereka bilang jangan lewat sini, kita nggak mau terima Yesus. Yesus mah sabar, dia bilang putar. Yesus Tuhan kita, putar, gak apa-apa tolak, putar. Muridnya gak terima. Bilang, Tuhan, kita doa, api datang dari surga. Datang bakar ini semua, ini kampung ini karena tolak Tuhan Yesus lewat. Gak sabar. Makanya disebut sebagai, Alkitab bilang, Boanerges, anak guru. Bung, meledak, bung. Tapi uniknya nanti, di masa tua tradisi gereja bilang, Yohanes yang terakhir mati dari para rasul dikatakan sebagai seorang rasul yang penuh kasih. Di atas ranjangnya yang tua, tradisi gereja mengatakan dia berkata, kasihilah satu dengan yang lain. Sayang, saling sabar, saling memaafkan. Wah, ternyata Tuhan bisa berkarya luar biasa. Walaupun ada kepribadian, Tuhan tetap bisa melakukan sesuatu dengan kepribadian seseorang itu. Maka serahkan, kalau Anda punya kepribadian itu jangan menyerah. Anda tahu bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu dengan kehidupan kepribadian Anda. Yang ketiga,
Orang bisa menjadi tidak sabar karena pengalaman masa lalu. Pengalaman waktu kecil, pengalaman dia dibesarkan oleh orang tua, itu bisa membuat dia jadi orang yang tidak sabar. Contohnya adalah beberapa orang yang saya temui, orang yang sukses, tetapi kalau dia lihat orang yang miskin, orang yang kurang berhasil, dia selalu bilang orang ini malas. Karena dia malas, dia itu hidupnya susah. Kenapa? Karena dari kecil dia diajarin, dikasih tahu, dikasih lihat. Jadi di dalam pikiran dia itu nggak sabar terhadap orang-orang yang lebih malas dari dia, yang kurang pinter, yang kurang berhasil. Nggak sabar lihat gitu, gitu sikapnya Bapak Ibu. Nah itu pengalaman dari masa kecil atau pengalaman dari seorang anak muda yang dari keluarga broken, hatinya itu gampang luka. Salah ngomong pacarnya, salah bertindak, lupa hari ulang tahun, lupa apa, langsung bilang, you don't love me. Loh, dia bilang, kamu kok bilang I don't love you, for I have done a lot of things for you. Saya sudah bikin banyak buat kamu. Tapi kamu hanya karena saya lupa. Kamu bilang, I don't love you. Marah, ngambek, WA tidak dibalas. Kenapa? Balik lagi. Recall, ditanya-tanya. Oh dulu, orang tua saya. Tiap hari bertengkar, tidak bisa dipercaya. Janji nanti ulang tahun, ya anakku aku ajak ulang tahun. Tidak pernah datang, ada urusan. Tidak telepon, tiba-tiba tidak datang sampai malam. Maka hatinya itu dibentuk menjadi apa? Pengalaman traumatis. Maka dia susah. Tiap kali ketemu dengan pengalaman traumatis dia tidak bisa sabar. Dia selalu pingin marah. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu punya pengalaman seperti ini? Hari ini nggak bisa sabar terhadap orang-orang tertentu. Hari ini tidak bisa sabar ya terhadap kondisi-kondisi tertentu. Maaf bilang banyak sekali yang saat ini sedang kesulitan usahanya, saya tahu. Tapi saya juga, memang saya akui saya pernah ketemu satu orang yang tidak bisa miskin. Tidak bisa hidup agak sedikit susah. Kenapa? Karena dia bilang, saya trauma. Dulu papa mama saya bangkrut. Dari situ saya tiap kali jadi miskin, saya stres. Jadi sekarang dia itu kayak orang gila. Bingung ini, bingung itu, gelisah ini itu. Saya bilang, you have to deal with yourself. Saya bilang, Tuhan gak selalu kasih kita kaya. Tapi janji Tuhan kasih kita cukup. Aduh susah, kok susah. Saya bilang, I cannot change you. Saya gak bisa rubah kamu. But God can. Tapi Tuhan bisa. Bapak Ibu, pengalaman masa lalu membuat kita kadang-kadang menjadi orang yang tidak sabar. Yang keempat adalah, kita kadang-kadang tidak sabar karena kita punya kebiasaan. Kebiasaan keluarga cepet gitu ya. Ayo makan cepet 1 menit habis 1 mangkok begitu kan. Nah jadi akhirnya kita cepet, semua cepet gitu ya. Sehingga akhirnya begitu kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita kurang sabar. Kita lihat orang gak sabar ya, kita lihat mobil pelan dikit gak sabar ya. Akhirnya kita marah-marah terus gitu ya. Nah bagaimana nih kalau ternyata kita adalah orang yang tidak sabar karena kita punya kebiasaan yang tidak sabar dari dulu. Nah ini adalah tips menarik yang bisa kita perhatikan. Bapak Ibu, manusia itu punya kebiasaan, punya kemampuan untuk membentuk kebiasaan yang baru. Nah ini berkat Tuhan. Otak kita itu diberkati Tuhan dengan yang namanya itu neuroplasticity. Yaitu adalah otak kita itu bisa mengembangkan habit yang baru selama kita itu melatih otak kita. Maka dia akan bisa punya habit yang baru. Dan habit yang lama ini nanti akan kalah dengan habit yang baru dan habit yang baru akan lebih muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu ini berkat Tuhan. Artinya apa? Di dalam otak kita ini Tuhan memberkati kita. Serahkan sama Tuhan, biarkan Roh Kudus membimbing Anda. Kalau kebiasaan Anda memang selalu tidak sabar. Anda doa, Anda bilang Tuhan kasih kejadian. Tuhan kasih kemampuan. Tuhan kirim orang yang bisa didik saya 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Supaya apa? Roh Kudus bekerja. Roh Kudus membuat otak saya pun berubah. Sehingga otak saya nanti punya kebiasaan yang baru. Yang menutupi kebiasaan saya yang tidak sabaran. Bapak Ibu luar biasa ya? Luar biasa sekali. Roh Kudus itu bekerja dengan dahsyat. Maka saya percaya roh itu ada, tetapi roh itu juga terhubung dengan kondisi materi kita, fisik kita. Dan saya percaya sekali bahwa ini terjadi di dalam roh dan juga dia berkarya di dalam
otak kita yang diberkati dengan kemampuan untuk boleh berkembang, menyesuaikan dengan kebiasaan yang baru. Yang kelima, orang kadangkala itu tidak mau sabar oleh karena kesabaran itu sangat menyakitkan. Bapak Ibu, sabar itu menyakitkan. Kita disalahin orang tetapi kita tidak membalaskan kejahatan, membalas dendam kepada dia. Kita melakukan kesabaran kepada orang-orang yang kita kasih, tetapi orang-orang yang kita kasih itu tidak membalas cinta kasih kepada kita, itu sangat menyakitkan. Tetapi kesabaran akan membuahkan hasil, ini adalah janji Tuhan. Kalau kita sabar, maka pada akhirnya akan terjadi sebuah karya yang luar biasa, yang akhirnya baru disadarin oleh orang yang kita layani itu. Pernah punya binatang peliharaan, luka, kemudian Anda coba perbaikin luka dia, tetapi dia sakit. Maka mungkin dia cakar atau dia coba gigit. Satu kali, hari kedua kita mau ngasih obat, kita mikir, waduh ini gigit lagi deh. Tapi kalau kita sabar, coba tuh. Kita pegang, dia mungkin gigit, dia cakar, sakit. Tapi kita bebet lagi. Mungkin 2-3 hari dia akan melukai kita, tapi pada hari keempat waktu dia tahu luka dia sudah mulai sembuh, maka mungkin hari keempat, hari kelima kita pegang dia sudah tidak gigit lagi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia bukan menyakiti saya. Dia sedang menyembuhkan saya walaupun dengan cara yang menyakitkan. Bapak Ibu, memang kesabaran itu menyakitkan. Tetapi kesabaran kita kepada orang-orang yang kita kasihi, yang mungkin mereka tidak setuju kepada kita, yang mungkin mereka melawan kita, pada akhirnya kesabaran akan membuahkan hasil. Jadi tetaplah setia kalau Tuhan mau Anda untuk bersabar kepada orang-orang yang sulit. Percayalah Tuhan memberikan kemampuan kepada kita dan hasilnya tidak akan sia-sia. Itu adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi dan bagaimana caranya kira-kira kita menghadapi kesukaran-kesukaran kenapa kita susah untuk menjadi sabar. Tetapi pada akhirnya saya juga percaya selain tips-tips yang tadi kita bisa lihat bagaimana kita menjadi orang yang lebih membuka pintu kepada karya Roh Kudus. Saya juga mengajak kita untuk merenungkan bahwa ada 3 hal yang juga disampaikan di dalam kitab Galatia untuk menjadi orang yang sabar. Yang pertama adalah ingatlah selalu bagian dari buah roh yang pertama, yaitu adalah kasih. Sadarilah bahwa hidup Anda dikasihi. Oleh sebab itu kasihilah orang lain. Selalu ingat itu. Kalau Anda mau tidak sabar, Anda selalu ingat, saya pernah dikasihi, saya pernah mengasihi orang lain. Dulu saya pernah nabrak orang itu bilang, "Dek, gak apa-apa dek, pergi aja, saya bisa, saya punya uang." Maka begitu sekarang ada orang nabrak Anda ingat saya dulu pernah dikasihi. Kasihilah dia sekarang daripada Anda tidak sabar maki-maki dia. Bapak Ibu, ingatlah akan kasih Allah bagi kita. Ingatlah akan kasih yang pernah kita terima dari orang-orang di sekitar kita. Dan pergilah sana, sabarlah kepada orang lain, kasihilah mereka. Yang kedua, peliharalah hati yang penuh dengan sukacita. Banyak orang tidak bisa sabar karena hidupnya itu dia pelihara itu kegelapan, ketidakceriaan, ketakutan. Padahal Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat. Maka Bapak Ibu di rumah sekalian, carilah selalu agar saya bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan. Betul, Tuhan mau kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Kita nggak bisa kepap orang Kristen kemudian di sana mabuk-mabukan pakai narkoba, kemudian main laki, main perempuan, dan kehilangan kesadaran. Kita memang tidak bisa sukacita seperti itu salah. Tapi kita diminta Tuhan menikmati sukacita di dalam Tuhan. Maka carilah cara di masa PSBB ini Anda bisa tetap sukacita. Anda bisa cari tahu, Anda bisa renungkan bersama dengan suami, istri, anak, teman-teman di dalam komunitas pemuritan, komsel dan sebagainya. Sehingga waktu Anda di rumah PSBB ada masalah yang sulit, Anda bisa menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena di sini ada bahan bakarnya. Apa? Sukacita dari Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, milikilah selalu damai sejahtera. Irene. Sukacita, kedamaian. Berdamailah dengan masa lalu Anda. Kalau ada hal-hal yang Anda rasa takut, Anda rasa membuat Anda tidak sabar, berdamailah. Terimalah masa lalu itu dan percayalah
bahwa Tuhan bisa membentuk masa lalu yang begitu buruk menjadi sebuah masa depan yang penuh dengan harapan. Maka Bapak Ibu, kiranya kita bertumbuh di dalam kesabaran. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena melalui Yesus Kristus kami boleh dikuduskan dan Roh Kudus boleh hadir di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan hidup kami boleh penuh dengan kesabaran. Kami boleh semakin serupa dengan Allah Bapa kami. Kami boleh semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan Tuhan tolong, begitu banyak tantangan yang menghambat kami menjadi sabar. Mungkin dosa, mungkin kepribadian kami, mungkin kebiasaan kami, mungkin pengalaman masa lalu kami. Mungkin karena kami takut Tuhan disakiti. Tapi biarlah Tuhan, kami boleh membawanya kepada Tuhan. Dan kami menemukan Tuhan sedang mengajar kami, sedang membentuk kami, sedang menunjukkan caranya. Bagaimana supaya Roh Kudus boleh bekerja di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kesabaran, yang muncul dari Roh Kudus yang hidup dan tinggal di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus penebus kami. Kami berdoa. Amin. Tuhan berkati jemaat sekalian. Saat ini marilah kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kita. Untuk nomor rekening dan QR Code gereja bisa langsung dilihat di layar perangkat Anda. Bersama dengan itu kita akan mengangkat pujian terakhir dari KPPK 233. Aku percaya padanya. Percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan, Ia pasti tolong. Ialah sobatku, sobat yang setia. Ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan, Ia pasti tolong. Saudara-saudara, biarlah kiranya ketika kita memberikan bukan hanya materi saja, namun ketika kita memberikan kita juga mempersembahkan hati kita, jiwa kita dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan bagi Allah. Saat ini marilah kita dengan lebih sungguh lagi mengangkat bait kedua dari lagu ini. Ku percaya pada di jalan sempit, ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Ku percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku. Asal percaya Tuhan. Saya mengundang jemaat-jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Ia pemanduku, kawan yang setia. Kawan yang setia, Ia di sisiku, Ia besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku. Asal percaya Tuhan, Ia besertaku. Mari kita berdoa. Ya Bapa, betapa kami mengucap syukur
Kami tahu Tuhan, mungkin untuk sebagian besar dari kita mengalami kesulitan selama beberapa bulan terakhir, namun kami juga percaya Engkau ingin mengajarkan kepada kami bagaimana untuk bersabar, bagaimana untuk melihat bahwa Tuhan menjaga kami dalam kondisi apapun. Kiranya Tuhan mau berkati segenap persembahan kami ini. Kiranya Tuhan juga mau berkati untuk orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, untuk melakukan pekerjaan-Mu melalui gereja kami. Ya Tuhan, biarkan setiap hidup kami selalu memuliakan Engkau dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Kiranya ibadah kita hari ini kita bisa lakukan dengan baik. Dan Tuhan tetap memimpin, menyertai kita di dalam setiap kondisi, keadaan, dan dengan keadaan yang dikatakan sekarang new normal. Jadi bukan hanya pekerjaan, bukan hanya kehidupan kita sehari-hari, bahkan juga di dalam ibadah kita juga memiliki satu pola hidup ibadah yang berbeda. Ya, saudara, banyak yang bertanya, nih sudah mulai ada instruksi atau gereja-gereja yang tertentu yang sudah mulai lakukan ibadah konvensional. Kapan GKY, ya, kapan gereja GKY Sunter akan melakukan ibadah konvensional. Nah, kami masih akan rapat, masih menunggu hasil keputusan daripada sinode nantinya. Ya, jadi nanti setelah ada keputusan-keputusan daripada sinode baru kita akan umumkan, at least 2 minggu sebelum ibadah konvensional dimulai kita akan umumkan ke jemaat. Ya, jadi harap bersabar, jadi sebelum ada pengumuman itu kita masih akan terus melakukan live streaming ini. Ya, ada juga yang bertanya, nanti setelah ibadah konvensional mereka yang usia tertentu tentunya belum bisa ke gereja bagaimana. Nah, kita juga sudah memikirkan. Ya, tolong doakan saudara sekalian, banyak hal yang sudah dipersiapkan. Tentunya kita mempersiapkan hal-hal yang tetap mengutamakan akan kesehatan daripada jemaat sekalian. Dan saudara, saya juga menghimbau kepada kita sekalian bahwa memang ibadah-ibadah yang dilakukan secara streaming ini tidak mudah. Ya, karena banyak sekali hal yang berkaitan dengan ibadah streaming ini. Mulai dari listrik, mulai dari perangkat dan lain-lainnya. Ya, hari ini kita ada sedikit trouble, tapi kita mohon bisa bersabar dan kita terus melakukan yang terbaik. Dan doakan saudara ya, karena kita banyak perangkat-perangkat juga yang usianya juga udah cukup tua, kita perlu adakan peremajaan-peremajaan. Jadi nanti mohon juga dukungan dari saudara-saudara sekalian. Nah, saudara, mungkin ada yang bertanya, di gereja ketika kita lakukan streaming ini bagaimana sih protokolnya? Nanti setelah ibadah saudara jangan tutup dulu. Nah, nanti saudara akan lihat ada video pendek yang di-sharingkan bagaimana kita mempersiapkan ini. Apakah ada memperhatikan kesehatan-kesehatan, disinfektan daripada seluruh perangkat, semuanya ada. Ya, dari awal, dari pagi sampai selesainya ibadah itu kita ada syuting. Ya, jadi memperlihatkan kepada saudara sekalian. Jadi bisa ada ketenangan jika saudara yang selama ini mungkin ragu-ragu, takut untuk datang ke gereja, melayani baik sebagai liturgis atau sebagai singers dan lain-lain. Saudara bisa tenang karena semuanya kita menjaganya dengan baik. Ya, demikian saudara sekalian, ya kita doakan setiap kondisi keadaan kita juga. Saudara di dalam pekerjaan, ada yang sudah mulai kerja, yang bisnis sudah mulai berjalan lagi. Saya berdoa biarlah Tuhan juga terus memimpin, ya, menuntun dan memberkati kita semuanya. Jaga kesehatan tetap saudara, ya, tetap jaga kesehatan kita, dan biarlah anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan tetap menyertai kita. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya minta kita sama-sama berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami mau menyerahkan untuk akan setiap pergumulan daripada jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, ketika keluarga berkumpul bersama di rumah, ketika waktunya berdekat ya Tuhan,
ada kesukacitaan, ada damai sejahtera ketika orang tua anak berkumpul bersama ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa jika ada hal-hal yang terjadi ya Tuhan, Tuhan juga tolong setiap kami tidak dengan mudah melihat kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan yang sangat kecil, yang sangat detail pun kami kemudian menjadikan itu sebagai hal yang besar. Namun kami berusaha menerima satu dengan yang lainnya dan yang mementingkan yang lebih utama, kesukacitaan, damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh hadir di tengah-tengah keluarga. Tuhan tolong ada spirit saling mengasihi, spirit saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Yang kuat, yang membimbing yang lemah. Tuhan terima kasih. Berdoa juga bagi jemaat Tuhan, mungkin ada yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong dan memberikan kekuatan, berikan kesembuhan kepada mereka melalui pengobatan yang dilakukan ya Tuhan. Tuhan kami terus berdoa bagi gereja kami. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan cukupkan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi gereja, yang tetap mendukung akan pelayanan-pelayanan dan juga kebutuhan-kebutuhan rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang membalas cinta kasih mereka, Tuhan yang memberkati akan kehidupan mereka dan pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan setiap kami, keluarga dan juga gereja dan juga Indonesia, bahkan seluruh dunia di masa pandemi ini. Kami boleh tetap melakukan apa yang harus kami lakukan dan biar Tuhan juga yang menolong kami, menjaga kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu. Di akhir ibadah ini kami mengembalikan segala puji, syukur, hormat kami pada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kasih, kesabaran. Hari ini sampai selama-lamanya. Yen Yehova 赐福给你，保护你。yen Yehova 使他的脸光照你，施恩给你。yen Yehova 向你扬脸，赐你平安，从今到永永远远。阿门。阿门。Silakan duduk saudara. Saat teduh saudara boleh melanjutkan berdoa sebagai satu keluarga, pakai waktu beberapa menit ya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pagi ini saya akan mengikuti proses persiapan dari tim GKI Sunter untuk mempersiapkan ibadah online. Seperti apa persiapannya? Dimulai dari genset, penyalaan genset, kemudian persiapan ibadah, persiapan teknis semuanya sampai akhirnya Bapak Ibu sekalian bisa menikmati ibadah bersama di rumah. Mari kita ikuti sama-sama. Waktu menunjukkan pukul 6.14 dan sejak 5 menit yang lalu seluruh tim ibadah sudah mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah pada hari ini.
ternyata di masa pandemi kayak gini, satu hal yang paling penting juga adalah mikrofon. Nah, mikrofon ini juga digunakan masing-masing satu orang satu mikrofon. Nah, kita lihat persiapan di sini ya. Pagi Ko Rudi. Yo, pagi. Ini jadi kalau boleh tahu ini kan setiap orang akan pegang satu mikrofon. Iya. Berarti tidak akan dipindah-pindahkan ke yang lain. Enggak. Terus ada persiapan khusus nggak sih? Oh, biasa setiap kali latihan atau untuk ibadah, kita pasti ganti nih sarung. Oke, jadi Ya. ada sarung. Ya, pelapisnya. memang sengaja beli yang disposable supaya selalu dibuang, baru. dipakai Ya, lagi. ini seperti ini ya. Jadi setiap minggunya, Oh. setiap saat habis latihan pasti akan diganti dengan yang baru dan mic itu tidak akan dipindah-pindahkan ke orang lain. Enggak. Oke. Betul. Pagi Pak Matindas. Selamat pagi, Tom. Pagi. Nah, Gimana? tadi kan aku udah ngeliatin persiapan dari teknis untuk ibadah online. Nah, kalau secara pelayan-pelayannya sendiri gimana sih Pak Mat? Ya, sebetulnya untuk setiap pelayan tuh ada persiapan-persiapan khusus yang memang kita koordinasikan sebelum-sebelumnya. Yang pertama tuh mereka harus mempersiapkan hati mereka kepada Tuhan. Itu yang paling utama tentunya. Mereka mempersiapkan hati, mereka merendahkan diri, minta pertolongan kuasa Tuhan supaya pelayanan mereka itu sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang beribadah dari rumah. Yang kedua, sudah diingatkan bahwa ada protokol kesehatan. Jadi mereka kalau dalam keluarga ada yang kurang sehat atau mereka ada yang sedikit kurang sehat, mereka diharapkan untuk tidak melayani. Oke. Nah, kemudian kalau mereka datang latihan, mereka harus pakai masker. Waktu hari ini juga mereka datang, mereka harus pakai masker. Karena itu aturan yang harus kita bersama-sama menjaga kebersihan, kesehatan. Dan tadi sudah juga dilihat bahwa mic dan semua mimbar semua dibersihin semua. Kita mengutamakan kesehatan daripada setiap pelayan-pelayan supaya setiap pelayan-pelayan boleh melayani dengan sukacita dan mereka tetap sehat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 jam sebelum ibadah dimulai, tim teknis dan tim ibadah melakukan gladi resik dan gladi resik ini dicoba untuk di-unleash di YouTube. Biar kita melihat apakah secara teknis semua aman, sehingga nantinya pada saat ibadah yang beneran sudah dimulai, semua sudah lancar dan tidak ada kendala teknis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ada yang biasa ruang baby room, sekarang diubah menjadi monitoring room. Nah, penasaran kan apa sih sebenarnya monitoring room? Kita sama-sama cari tahu yuk. Nah, Dio, ini kan tadi gue dikasih tahu kalau ini adalah monitoring room. Iya, betul. Nah, sebetulnya monitoring room itu apa sih? Oke, jadi di monitoring room di sini kita memastikan sebelum video ini kita buka buat umum, kita pastikan suaranya, gambarnya, dan yang paling penting tuh internetnya supaya semuanya itu berjalan lancar supaya pada saat dibuka untuk umum kita bisa menikmatinya dengan baik gitu. Kok mau tanya dong, kalau biasa kan ini kan satu hal yang baru nih ya, kita ibadah online yang mungkin ya biasanya nggak pernah buka YouTube, sekarang jadi buka YouTube. Sebetulnya apa sih kendala-kendala yang biasa dihadapi? Ya, sebetulnya kita sudah menyiapkan langkah-langkah penanganan kalau misalnya terjadi masalah waktu live streaming. Itu bisa kita lihat di www.gksunter.org/warta atau bisa juga kita lihat, tinggal klik aja linknya karena kita kirimkan lewat broadcast WA gereja setiap hari Sabtu. Oke. Mulai dari sumber masalahnya, cara penanganannya, semua sudah lengkap di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap selesai ibadah, tim teknis dari ibadah online selalu melakukan evaluasi. Apa gunanya dari evaluasi ini? Jadi dibicarakan hal-hal apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Jadi semakin hari ibadah online bisa berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, saat ini kita sudah menyaksikan bagaimana persiapan dan di balik layar dari ibadah online yang kita nikmati setiap minggunya. Setiap tim ibadah online ini sudah mempersiapkan yang terbaik. Tujuannya untuk apa? Agar kita yang di rumah aja bisa menikmati ibadah tersebut. Mari saudara dan Bapak Ibu sekalian, setiap minggunya kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online ini dan untuk memberikan yang terbaik tentunya hanya untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.